Ini penampakannya guys. Tuh bendera Indonesia ya guys, supaya kita tetap ingat dan cinta tanah air. By the way, udah tua banget ya, udah kayak gini bentukannya, tapi masih berfungsi sih. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Perkenalkan, nama saya Maul. Di YouTube ini, di Arsip Kang Maul. Di episode kali ini khususnya, saya ingin menunjukkan fasilitas apa aja yang ada di asrama di kampus India. Tapi disclaimer dulu, fasilitas ini tentunya bakal beda-beda di setiap kampus ya. Berhubung kampusku ini termasuk kampus yang cukup tua, dia berdiri dari tahun 60. Jadi bangunannya juga cukup tua. Yang pertama yang waktu tunjukin adalah kamarku ya. Kamarku ini sangat sederhana, sangat ya oke lah untuk satu orang. Ini kayak gini bentukan kamarku. Tuh. Jadi kalau masuk itu kan dari sini, dari pintu. Ini ada cermin kecil, terus ini ada gantungan baju. Kesini ada, masya Allah, bendera Indonesia ya guys, supaya kita tetap ingat dan cinta tanah air. Terus kita bergeser ke sini. Di sini tuh ada apa ya namanya ya, ambalan. Jadi di sini aku naruh barang-barangku. Ini ada stok jajanan dan grocery kawan-kawannya. Terus aku juga punya beberapa jar gelas gitu kosong. Biasanya aku bikin pickle, acar, atau bikin ini kayak ini nih. Aku bikin selai dari pisang. Terus ya gitulah, ada topi-topian, ada udeng dari Bali ini kalau mau perform atau tampil ya. Terus di sini ada apa sih ini namanya? Sunscreen, parfum, minyak rambut, dan kawan-kawan. Terus yang paling penting, karena sekarang lagi musim dingin di India, kita perlu yang namanya ini nih, lip balm, supaya bibir kita tidak kering dan retak-retak seperti sawah. Di sini ada kopi, karena aku setiap hari ngopi. Ini kopi dari Bang Mujib nih, kopi Aceh, mantep banget guys. Ya ini biasalah gula garam dan kawan-kawan. Terus ini buat ngaduk kopi ya. Terus ke yang bawahnya lagi, ini ada sebagian buku-buku aku, alat tulis, terus ini ya buku-buku mata pelajaran. Terus ini tesis punya cutting, karena aku sekarang udah harus mengerjakan tesis, jadi aku ambil dua ini dari perpus untuk referensi. Ini jadwal mata kuliah. Terus ini di sini ada koper besarku di sini. Terus kalau di sini ini ada sebuah, bukan jendela ya, aku nggak tahu ini namanya apa. Dia nggak ada kacanya, cuman dia ada jaring-jaring kayak gini guys, supaya mungkin burung-burung nggak masuk ya, atau monyet nggak masuk. Di sini banyak banget monyet guys, by the way. Terus ini harusnya dibuang sih, ini udah kadaluarsa kayaknya. Terus ada sapu. Nah di India tuh sapunya kayak gini guys, sapu India. Dan ini tuh bikin susah nyapunya, karena dia sering copot-copot kalau lagi kita nyapu. Aku juga nggak tahu kenapa bentukannya seperti ini. Kalau di Indonesia kan sapunya dari ijuk atau dari plastik kan, itu enak banget. Kalau yang ini susah nyapunya karena kita harus jongkok. Itu ada tas aku. Terus ini tuh bukan pintu guys, ini tuh lemari. Jadi di India itu lemarinya itu nempel ke dinding. Nih, ini lemarinya nempel ke dinding. Terus di atasnya ada kosongan gini, ada wadah, apa ya disebutnya. Ada ya gitulah tempat aku taruh koper kecilku. Sama ini tuh kertas yang buat ini kertas sampul sih sebetulnya, tapi aku pakai buat apa buat ngelapisin ini ya, pintu biar tidak polos, tapi udah rusak tuh. Terus di sini tuh ada pintu. Nah ini baru pintu, tapi dia ada jendelanya juga sih, cuman karena jendelanya transparan jadi aku tutupin, karena aku tidak punya gorden. Nah di belakang pintu ini tuh ada balkon. Nah si balkonnya itu biasanya aku pakai buat jemur pakaian. Nanti aku tunjukin ya. Ini ada tas belanja. Terus kita bergeser ke sini, ke part yang utama. Ini ada kasur. Kasurnya sebenarnya cukup kecil ya. Ya tapi cukup sih untuk satu orang doang gitu kan. Terus kita juga perlu selimut yang tebal karena lagi musim dingin. Udah ada bantal. Terus ini ada topi-topi aku. Aku cuma punya 3 topi. Di sini nggak perlu banyak-banyak beli-beli baju ya guys, karena dari pengalaman sebelumnya.
dari pengalaman sebelumnya, kalau kita beli banyak-banyak baju itu malah nanti PR banget pas bawa ke Indonesianya, mau digimanain, mau dibuang sayang, terus mau dikasih orang juga kayaknya nggak layak gitu kan. Jadi kalau di sini aku sekarang mengurangi untuk membeli baju-baju dan aksesoris. Terus ini ada apa namanya, colokan, bukan colokan, apa namanya, ya itulah namanya lah, terminal ya. Kok terminal sih? Ya ini colokan sih. Ini colokan, ini cetrekan kipas angin. No, ini cetrekan ini. Ini cetrekan terminal ini loh. Nah, itu kan cetrekannya. Terus yang ini yang buat kipas angin, ini buat lampu. Nah, ini pengaturan kipas anginnya. Ini by the way udah tua banget ya, udah kayak gini bentukannya, tapi masih berfungsi sih. Nih, lampunya tuh anehnya tuh di sini loh, bukan di tengah gitu loh. Di tengah malah di kipas angin. Ini belum aku bersihin semenjak dari summer yang lalu. Makanya ini sangat berdebu sekali. Tuh, lampunya di situ, jadi cahayanya itu tidak menyebar dengan rata. Ini tadi aku baru beli kentang. Di sini kentang murah banget, guys. Kalau ibu-ibu mungkin dia bakal ini ya, bakal menjerit. Bukan menjerit, maksudnya dia bakal senang banget kalau dengar harga kentang 1 kilo cuman 2.000 rupiah. Literally dia cuman 10 rupiah segini 1 kilo. Dan aku biasanya beli seminggu sekali sih. Bayangin seminggu cuman mengeluarkan 2.000 untuk kentang. Biasanya aku bikin kentang goreng, perkedel, atau bahkan di sayur. Sini ada laptop, terus ada tabletku. Ini ada ini alat-alat elektronik sih. HP. Taruh situ. Terus ini ada keyboard, jam tangan. Aku cuma punya 3 jam tangan. Terus ada naon sih ini teh, mouse, kalkulator. Sebagai anak saintek harus punya kalkulator kalau ujian ya guys. Ini sangat diperlukan. Terus ada keyboard, ada 2, yang ini buat laptop, yang ini buat si iPad. Terus juga aku punya sebuah teko listrik. Ya, ini buat nyeduh kopi pagi-pagi ya. Ada tumbler. Dan itu gelasnya di situ. Udah sih gitu aja. Nah, terus taruh sendal di situ. Jadi aku buka sendalnya ya. Biasanya aku pakai karpet sih di sini, cuman karena lagi nggak pengen ya udah. Terus di bawah sana di kolongnya itu aku taruh jadi rak sepatu sama ember-emberan. Udah gitu aja guys. Nampakan kamarku seperti itu ya guys. Jadi mungkin kelihatannya, maaf ya kalau kurang rapi atau kurang bersih. Alhamdulillahnya aku bisa tinggal sendiri gitu, karena aku tuh tipikal yang nggak bisa tinggal bareng-bareng sama orang. Aku suka bersosialisasi, tapi kalau aku tuh perlu juga namanya ruang untuk pribadi gitu. Kadang kalau belajar aku tuh harus fokus, harus sendirian gitu loh guys. Jadi ini sangat berguna. Nah, ini penampakan meja belajarnya seperti ini. Sangat sederhana ya, tapi ini sangat lebih dari cukup sih. Terus di meja belajarnya itu ada laci juga buat naro-naro barang. Nanti abis ini aku tunjukin balkon sama kamar mandi ya. Oke. Nah, ini penampakan balkonnya. Di sini ada tanaman apa sih namanya? Sukulen ya namanya tuh, kaktus gitu. Kenapa aku membeli kaktus? Karena dia bisa tahan di berbagai musim. Di situ ada tali jemurannya, biasanya pakai buat jemur. Alhamdulillahnya ini tetangga juga nggak ada yang lagi jemur ya, bahaya kalau ada yang lagi jemur sesuatu. Nah terus ya bangunannya tuh kayak gini guys, tiga lantai ya. Cuman kalau di India kan disebutnya 2 lantai karena lantai bawah itu nggak dihitung. Jadi aku tuh sekarang ada di lantai ketiga, atau di India disebutnya lantai kedua ya, second floor gitu. Jadi kalau lantai paling dasar itu disebutnya ground floor, dia nggak dihitung lantai 1. Nah terus di setiap lantai itu ada ini juga sih apar ya, alat pemadam gitu. Kalau pagi-pagi biasanya aku di sini sambil ngopi gitu guys, karena banyak burung. Terus aku biasanya kasih kacang-kacang di sini nih, di teras yang ini. Dia biasanya nanti datang. Terus di sini tuh hewan-hewannya itu sangat ramah dengan manusia, kecuali monyet sih. Kalau monyet tuh dia seramah apapun kita tetap menyerang. Tapi kalau kayak burung, anjing, mereka tuh ramah-ramah banget. Apalagi kalau kita ngasih makanan. Tuh ini balkonnya itu sharing sama tetangga sebelah. Tapi dia lagi nggak ada sih. Tuh gini penampakannya guys. Tuh di bawah sana ada kantin, itu gedung asrama sebelah. Ini asrama aku, ada pohon mangga di situ. Tapi tidak berbuah. Di sini nggak ada ini ya, nggak ada lift, adanya tangga. Nah teman-teman, untuk bentukan
asrama itu kayak gini ya, kayak kos-kosan, jadi berjejer kamar-kamar gitu. Ini lorongnya. Terus di ujung sana itu ada kamar mandi dan di ujung sini juga ada kamar mandi. Nah, terus di sini tuh ada air panas juga nih. Jadi kalau mau air panas ngisinya dari sini. Dari si tank ini ya. Terus di sini ada 2 wastafel, urinoir di sana. Terus kamar mandinya gini aja sih, nggak ada apa-apa, cuman ada keran satu, jadi kita harus bawa ember masing-masing. Kalau yang di sana toilet, udah sih gitu aja. Terus di bawah situ tuh ada lapang, yang ini lapang voli bulu tangkis. Sana juga ada lapang, cuman ini gelap ya karena masih subuh. Tuh, ini 3 lantai ya guys, di bawah 1, 2, 3. Kalau yang di atas ini rooftop. Biasanya orang-orang buat jemur pakaian sih, kayak gini nih. Tuh. Nah, jadi itu tadi penampakan asrama mahasiswa di India ya. Asramanya itu bersatu dengan lokal ya, jadi nggak ada yang di kampusku ini nggak ada yang khusus buat mahasiswa internasional gitu. Jadi fasilitasnya kurang lebih sama semua, 1 orang 1 kamar. Cuman untuk yang anak S1 itu 1 kamar itu bisa 2-3 orang. Tapi khusus yang mahasiswa S2, S3 itu sendiri-sendiri. Mantap. Ya, mari kita masuk ke kamarku. Ini kamarku di sini. Terus di sini si gemboknya kayak gini ya guys, gembok tradisional. Pintunya apa sih namanya, handle-nya itu ya, itu kayak gitu, dikuncinya pakai gembok. Oh, dingin banget teman-teman, karena di sini masih musim dingin ya. Sekarang bulan Januari, sekarang bulan Januari, dan subuh itu di sini masih kayak 5 derajat gitu. Aku tadi nggak pakai jaket jadi agak kedinginan. Oke, jadi begitu penampakan asrama kampus mahasiswa di India. Disclaimer, ini nggak berlaku di semua kampus. Tentunya setiap kampus punya fasilitas yang beda-beda. Jadi itu aja yang bisa aku tampilin di video kali ini. Semoga teman-teman ada gambaran terkait kehidupan di sini seperti apa. So, jangan lupa pantengin video-video selanjutnya. Bye-bye.